netizen, kembali lagi di Ruang Mistis, tempat di mana malam menyimpan kisah dan setiap bisikan punya maknanya sendiri. Nah, malam ini kita dapat satu cerita dari seseorang, kita sebut aja namanya Caca ya. Jadi, Caca ini mengalami sesuatu yang awalnya kelihatan sepele banget. Dia cuma gak bisa tidur, padahal badannya udah capek banget. Tapi ternyata kamar yang dia anggap sebagai tempat yang paling aman, jadi tempat yang berhasil membuat Caca mengalami hal-hal tak terduga. Jadi, kita langsung aja ke ceritanya ya. Ini kisah yang dialami Caca berjudul Kamar Itu Kembali. Malam itu, sekitar jam 1 lewat, Caca masih belum bisa tidur. Padahal matanya udah berat, badannya capek banget. Tapi entah kenapa, begitu rebahan, rasanya kayak ada yang ngawasin. Lampu kamar udah dimatiin, karena Caca memang gak bisa kalau tidur dengan lampu yang menyala. Caca udah bolak-balik posisi, melek lagi, merem lagi. Tapi setiap kali matanya merem, muncul perasaan yang aneh. Kayak hawa dingin yang nempel di kulit. Padahal kala itu, jendela udah tertutup rapat. Caca mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin emang lagi capek aja. Mungkin cuma halusinasi, pikirnya. Tapi detik berikutnya, pintu kamar sebelah terbuka pelan. Kamar orang tuanya Caca. Suara pintu terbuka lalu dikunci dari dalam. Kayak ada orang masuk. Caca langsung buka mata. "Mah?" panggilnya pelan. Sunyi. Dia bangun pelan-pelan lalu turun dari kasurnya. Di bawah telapak kakinya, lantai yang dia injak terasa dingin banget. Dia ngerasain jantungnya berdetak cepat. Lalu dia nyalain senter handphonenya. Pelan-pelan, dia jalan ke arah kamar orang tuanya. Tok, tok, tok. "Mah? Pah?" Semuanya terasa sunyi. Akhirnya, dia putuskan buat buka pintunya pelan-pelan. Dan ternyata kosong, gelap, gak ada siapa-siapa. Udara di ruangan itu dingin banget, padahal AC gak nyala. Caca berdiri di ambang pintu, ngerasa bulu kuduknya berdiri semuanya. Baru detik itu, dia ingat kalau mama dan papanya tidur di kamar bawah. Kamar sebelahnya udah kosong. Caca buru-buru nutup pintunya, balik ke kamarnya sendiri sambil berusaha mikir positif. Mungkin cuma salah dengar, gumamnya dalam hati. Tapi begitu naik ke kasur dan tarik selimut, hawa kamar berubah. Dingin, lembab, kayak ada ruangan bawah tanah. Hawanya terasa aneh, seolah terasa ada sesuatu yang berdiri di pojok kamar. Tapi Caca memutuskan untuk mengabaikannya dan berusaha memejamkan matanya. Suara itu jelas, kayak ada orang yang naburin pasir di genteng kamarnya. Tapi semenjak direnovasi, atap rumah Caca udah full dicor. Jadi suara itu datang dari mana? Caca memantapkan diri dan membuka matanya perlahan. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Dinding kamarnya yang tadinya hijau muda, sekarang jadi biru muda. Lemari yang harusnya di sisi kiri ke tempat tidur, pindah ke depan kasur. Semuanya berubah. Warna dinding kamarnya yang tadinya hijau muda, sekarang biru muda. Lemari yang harusnya di sisi ke kiri tempat tidur, pindah ke depan kasur. Cermin yang biasanya di depan kasur, sekarang ada di sebelah kiri. Itu kamar lamanya. Persis, dari warna cat, letak lemari, sampai posisi kaca, semuanya sama kayak dulu. Waktu dia masih di lantai bawah. Caca merasa napasnya berat banget. Tangannya gemetar, dia berusaha berteriak, tapi tenggorokannya kering. Dan suatu saat, matanya naik perlahan ke arah langit-langit. Dia langsung melihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Benang-benang merah panjang, kusut banyak banget menggantung di atas. Kayak sarang laba-laba, tapi warnanya merah tua, mirip darah yang udah kering. Ujung-ujungnya kayak menetes
bergoyang pelan seolah ada angin. Caca pengen nutup mata, tapi matanya kayak dikunci. Pengen teriak, tapi suaranya nggak keluar. Lalu tubuhnya terasa berat, kayak ada yang duduk di atas dadanya. Kala itu, Caca sadar kalau dirinya ketindihan. Caca baca-baca doa dalam hati, melantunkan surat-surat pendek yang dia ingat. Nafasnya udah gak karuan, air matanya mengalir tanpa sadar. Tapi doa itu terus ia ulang, berusaha keras melawan rasa takut. Dan di tengah usahanya, ia dengar sesuatu dari arah cermin. Tawa kecil, suara perempuan. Lembut, tapi dingin banget. Caca gak berani nengok, tapi dari sudut matanya, dia bisa lihat bayangan seseorang di depan cermin. Tubuh perempuan dengan rambut panjang, kepalanya miring, berdiri diam. Dan yang paling aneh, bayangannya gak muncul di cermin. Caca terus baca doa dalam hati. Makin cepat, makin putus-putus. Sampai pada akhirnya, semua mulai pudar. Bayangan perempuan itu perlahan menghilang. Hawa dingin juga ikut sirna. Saat itu, ia baru bisa mengistirahatkan tubuhnya. Pas azan subuh mulai terdengar, tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Ia langsung duduk dengan badan masih gemetar. Tapi rasa berat di dadanya sudah hilang. Perlahan, dia membuka mata, dan kamarnya sudah kembali seperti semula. Cat hijau kembali di tempat yang benar, dan cermin di tempat kasur. Caca langsung bangun, lalu ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia terduduk termenung lama. Lalu sadar kalau suara batu-batu kecil di atap itu sebenarnya gak mungkin ada. Tapi anehnya, setiap malam setelah itu, hampir selalu di jam yang sama, jam 1 lewat, Caca masih sering mendengar suara itu lagi. Kayak pasir atau kerikil kecil yang jatuh di langit-langit kamarnya. Nggak keras, tapi cukup buat bikin bulu kuduk Caca merinding. Dan kadang, di malam-malam tertentu, kalau Caca tiba-tiba terbangun, dia bisa ngelihat pantulan samar tersenyum. Cuma sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sepersekian detik. Kadang, bukan rumah yang angker, tapi kenangan yang masih belum bisa pergi. Dan itulah kisah yang dialami Caca. Gimana menurut kalian netizen? Kalau kamu sendiri pernah merasakan kejadian-kejadian aneh yang serupa nggak sih? Coba tuliskan pengalaman horor kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ruang mistis selanjutnya. Tetap waspada karena kita tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan kita dari kegelapan. See you!